Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasya Rafika Bidalala dengan nomor NPM 23820010098. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan hasil SWOT dari IndiHome yang dibawahi oleh PT Telkom dan Bisnet yang dibawahi oleh Supra Primatama Nusantara. Nah, sebelum saya sebutkan tentang hasil analisis SWOT yang sudah saya buat dari IndiHome dan Bisnet, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih SWOT itu. Nah, SWOT itu berasal dari singkatan dari setiap hurufnya. Nah, yang S itu bahasa Inggrisnya strength, dan dalam bahasa Indonesia itu tuh kekuatan. Nah, yang kedua, W itu artinya weakness, yang di bahasa Indonesia itu artinya kelemahan. Yang O itu opportunities, artinya itu kesempatan. Kalau yang terakhir, T itu threats, artinya tuh kalau dalam bahasa Indonesia itu ancaman. Nah, di singkatan dari SWOT tadi kan ada kekuatan, kelemahan, terus itu ada peluang dan ancaman. Nah, dari sekian banyak analisis itu kan nanti itu fungsinya tuh sangat bermanfaat buat perusahaan, soalnya bisa menganalisis tentang peluang-peluang yang ada, terus itu ada ancaman-ancaman apa aja di perusahaan. Jadi perusahaan tuh bisa lebih maju gitu. Nah, kan saya sudah menjelaskan tentang apa sih SWOT itu dan apa sih fungsinya yang menguntungkan bagi perusahaan gitu. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum perusahaan IndiHome sama Bisnet. Yang pertama saya akan memberikan gambaran singkat tentang IndiHome. IndiHome tuh apa sih gitu. Nah, IndiHome ini tuh di Indonesia ya. Nah, itu tuh singkatan IndiHome itu Indonesia Digital Home. Itu salah satu produk layanan dari Telkomsel. Jadi IndiHome ini tuh anak perusahaan dari PT Telkom gitu. Itu tuh ada paket layanan komunikasi dan data seperti telepon rumah, internet, layanan TV interaktif. Nah, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Bisnet. Bisnet itu perusahaan infrastruktur digital di Indonesia yang menyediakan layanan internet, data center, cloud computing, dan IPTV. Sebenarnya kurang lebih sama ya sama IndiHome tadi, makanya saya di sini membandingkan antara keduanya dan menganalisis gitu ya. Jadi SWOT tadi. Nah, karena udah disebutin kan tadi gambaran awal singkatnya itu IndiHome tuh apa sih, Bisnet tuh apa sih. Nah, sekarang waktunya saya menjelaskan tentang hasil analisis SWOT tentang IndiHome sama Bisnet. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang hasil analisis SWOT dari IndiHome. Yang pertama itu strength. Yang pertama, IndiHome itu menggunakan teknologi kabel fiber optik dan koaksial untuk kualitas terbaik. Yang kedua, mereka memiliki layanan terpadu dalam satu paket bernama Triple Play, termasuk telepon rumah, internet, dan layanan televisi yang menghadirkan internet kecepatan tinggi, TV kabel UCTV, dan layanan telepon dengan benefit 1000 menit telepon gratis untuk lokal dan interlokal. Nah, yang ketiga, IndiHome juga memiliki paket internet berkuota yang dinamakan IndiHome Perintis di beberapa lokasi. Yang keempat, IndiHome juga mempunyai dari aspek coverage itu IndiHome lebih luas daripada kompetitor lain. Terus yang kelima, yang terakhir, itu layanan IndiHome itu dapat dijangkau untuk seluruh Indonesia gitu. Nah, lalu kita lanjut di bagian weakness dari IndiHome. Itu yang pertama, IndiHome itu relatif mahal harganya. Terus yang kedua, kualitas pelayanan IndiHome terhadap pelanggan itu masih belum efektif, terus belum sepenuhnya memuaskan. Yang ketiga, itu keluhan pelanggan IndiHome masih banyak terkait pembayaran, gangguan, konten, dan lain-lain. Yang keempat,
itu IndiHome memiliki kebijakan FUP, itu Fair Use Policy, yaitu pembatasan penggunaan internet ketika telah mencapai batas tertentu. Nah, selanjutnya itu opportunity atau peluang. Yang pertama, permintaan masyarakat yang tinggi akan akses internet merupakan pasar yang sangat potensial bagi IndiHome. Nah, yang kedua, IndiHome memiliki peluang untuk membuat akses broadband internet. Penduduk Indonesia yang telah memiliki akses itu masih sedikit, sehingga itu peluang besar bagi pertumbuhan bisnisnya IndiHome. Nah, yang terakhir itu threats. Yang pertama itu kondisi persaingan dan banyaknya pesaing yang semakin ketat membuat operator bersaing dalam mendapatkan pelanggan yang lebih banyak lagi. Nah, yang kedua, jaringan akses kabel IndiHome itu dapat menghadapi potensi ancaman keamanan, misalnya pencurian, atau dapat berdampak pada hasil usahanya. Nah, kan yang tadi IndiHome hasil analisis SWOT-nya sudah. Jadi sekarang kita lanjut untuk menjelaskan hasil SWOT dari Biznet. Yang pertama itu strength. Itu yang pertama, Biznet itu layanan paling inovatif dan pertumbuhan tercepat di pasarnya. Yang kedua, fasilitas utama Biznet menyediakan layanan internet dengan kabel fiber optik untuk lebih dari 100 kota di Indonesia. Yang ketiga, itu Biznet memiliki 6.500 km kabel fiber optik yang membentang dari Jawa hingga Bali sejak tahun 2005. Nah, yang keempat itu cakupan Biznet cukup luas, tersebar di Jawa, Bali, dan Sumatera. Nah, yang terakhir itu Biznet memiliki kualitas dengan pelayanan yang baik, yaitu jaringan internetnya lancar, tidak terputus-putus, dan internetnya itu cepat. Nah, lanjut ke weakness. Itu layanan Biznet hanya dapat dinikmati wilayah tertentu, jadi masih belum merata kayak IndiHome tadi. IndiHome tadi kan kayak lebih udah merata gitu seluruh wilayah Indonesia. Nah, kalau Biznet ini masih belum terlalu menyebar rata gitu di seluruh Indonesia. Nah, yang kedua, kalau ada gangguan, Biznet membutuhkan waktu yang lama karena mereka itu menggunakan kabel fiber optik. Nah, yang selanjutnya itu opportunity atau peluang gitu. Yang pertama itu Biznet fokus menyediakan data center bagi perusahaan-perusahaan. Yang kedua itu dengan kecepatan stabil yang besar dan layanan TV kabel, Biznet berpeluang besar jadi provider internet dari keluarga menengah sampai menengah ke atas untuk keperluan home business dan personal seperti internet marketing, online shop, dan lain-lainnya. Nah, yang terakhir itu threats-nya Biznet ini tuh banyak perusahaan internet service provider mulai membuka divisi baru. Misalnya kayak IndiHome tadi kan udah mirip-mirip sama Biznet gitu, dan modem dan internet murah yang lain-lainnya gitu. Nah, tadi kan hasil analisis SWOT-nya IndiHome sama Biznet sudah disebutkan secara rinci dan jelas. Nah, selanjutnya di sini akan memberikan penjelasan gitu ya, perbandingan antar keduanya dari beberapa faktor yang akan saya sebutkan. Di sini saya akan menyebutkan dari 6 faktor yang akan saya sebutkan juga secara rinci. Yang pertama itu dari faktor kecepatan dan kualitas koneksi. Yang kedua itu cakupan dan lokasi. Yang ketiga itu harga dan paket. Yang keempat itu layanan dan dukungan pelanggan. Yang kelima itu fitur tambahan. Dan yang keenam itu ketersediaan teknologi. Nah, tadi kan saya sudah menyebutkan 6 faktor yang akan saya jabarkan. Di sini saya akan menjabarkan 6 faktor tadi. Yang pertama itu kecepatan dan kualitas koneksi. Nah,
dari IndiHome. IndiHome itu menyediakan berbagai pilihan kecepatan dari 10 Mbps hingga 1 Gbps, tergantung pada lokasi dan paket yang dipilih oleh pengguna gitu ya. Nah, terus yang Biznet itu menawarkan berbagai pilihan kecepatan juga dengan fokus pada koneksi yang berkecepatan tinggi dan kualitas koneksi yang stabil. Yang kedua itu cakupan dan lokasi. Yang pertama itu dari IndiHome dulu. IndiHome itu memiliki cakupan yang luas seluruh Indonesia, terutama di area perkotaan dan pinggiran-pinggiran kota. Jadi itu IndiHome itu merata hampir seluruh Indonesia. Dan yang Biznet itu fokus utama Biznet itu lebih ke area kota-kota besar dan bisnis di Indonesia. Mereka tidak memiliki cakupan seluas IndiHome, terutama di daerah pinggiran-pinggiran kota itu mereka tidak terlalu ada gitu ya. Atau apalagi di daerah pedesaan mereka belum terlalu ada gitu, atau mungkin ya belum ada. Jadi di sini IndiHome ini lebih unggul soalnya mereka lebih merata gitu, ada di hampir seluruh wilayah Indonesia. Nah, yang faktor ketiga itu dari harga dan paket. IndiHome itu menawarkan berbagai paket dan harga yang cukup bersaing, terutama bundle harga dengan layanan telepon dan TV kabel. Nah, yang Biznet itu cenderung lebih fokus pada segmen bisnisnya dan menyediakan paket khusus untuk kebutuhan bisnis yang harganya mungkin sedikit lebih tinggi daripada IndiHome ya. Jadi dari segi harga dan paket, IndiHome memang lebih murah daripada Biznet. Nah, faktor yang keempat itu dari IndiHome. Yang selanjutnya itu faktor keempat itu layanan dan dukungan pelanggan. IndiHome dari basis pelanggan yang besar, IndiHome memiliki sistem dukungan pelanggan yang lebih mapan meskipun terkadang terjadi masalah gitu dari segi penggunaan. Dan yang Biznet itu lebih banyak mendapat pujian dari pelanggan gitu ya untuk layanan yang responsif dan dukungan teknis yang berkualitas tinggi. Jadi dari segi layanan dan dukungan itu Biznet lebih baik. Kalau dari segi review dari konsumen itu Biznet lebih unggul gitu ya. Karena permasalahan di IndiHome itu lumayan banyak keluhan, katanya dari review orang itu IndiHome agak pelayanannya kurang baik gitu. Nah, kan tadi sudah disebutkan tentang hasil analisis SWOT IndiHome dan Biznet, terus itu perbandingan keduanya udah dijelasin secara rinci, faktor-faktor yang membedakan mereka itu apa aja udah dijelasin. Nah, pilihan antara IndiHome dan Biznet ini tuh tergantung kebutuhan, terus prioritas dan lokasi Anda. Jika Anda mencari koneksi internet rumahan dengan pilihan tambahan seperti TV kabel, telepon rumah, IndiHome mungkin bisa menjadi pilihan terbaik gitu. Kalau misalkan Anda memiliki prioritas seperti lebih ke kebutuhan bisnis, membutuhkan koneksi internet yang sangat-sangat cepat dan stabil gitu, bisa milih ke Biznet. Nah, dari penjelasan yang udah dijabarkan di atas tadi, baik IndiHome maupun Biznet itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Semua akan memberikan layanan terbaik bagi konsumennya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang penjelasan yang rumit atau tidak jelas. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.